5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Dan kita sampai pada pembelajaran kelima dan keenam. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar membuat surat undangan resmi. Kali ini, kamu akan membuat sebuah surat undangan yang dipadukan dengan motif seni lukis daerah. Anak-anak sekalian, masih ingatkah kalian apa itu surat undangan setengah resmi? Undangan setengah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Anak-anak sekalian, tentu kamu juga masih ingat arti dari ciri sebuah seni lukis daerah. Seni lukis adalah seni menggambar objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Seni lukis daerah mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Ciri-ciri seni lukis daerah antara lain: pertama, sesuai dengan budaya daerah. Kedua, biasanya menggunakan pewarna alam. Ketiga, bahan dan teknik lukis berbeda-beda tiap daerahnya. Keempat, menampakkan ciri khas daerah. Anak-anak sekalian, cobalah membuat surat undangan setengah resmi dengan dihiasi lukisan daerah. Tema surat undangan yang dapat kamu pilih antara lain sebagai berikut. Pertama, pertunjukan kesenian. Kedua, pentas seni. Ketiga, peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia. Keempat, perlombaan olahraga. Dan kelima, kerja bakti. Kamu dapat mengamati contoh surat undangan berikut ini. Anak-anak sekalian, pernahkah kamu mengalami peristiwa berikut ini? Pada saat meminum segelas air es, kamu akan menjumpai adanya titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi air es tersebut. Tahukah kamu bahwa titik-titik air tersebut terjadi karena adanya peristiwa pengembunan udara yang berada di sekitar tempat es tersebut? Masih ingatkah kalian apa itu pengembunan? Pengembunan atau mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Pada waktu gas mengembun, gas dilepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Jadi, adanya titik air di bagian luar yang berisi gelas air bersih es terjadi karena udara di sekeliling gelas melepaskan kalor atau panas kepada es di dalam gelas. Hal tersebut terjadi karena suhu udara di luar gelas lebih tinggi dibandingkan dengan suhu es di dalam gelas. Peristiwa pengembunan lain yang sering kita jumpai yaitu pada waktu pagi hari, kita lihat titik-titik air di alas dedaunan. Sikap kepahlawanan dan patriotisme tidak hanya dibutuhkan dalam meraih cita-cita kemerdekaan bangsa, namun juga dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan. Anak-anak sekalian, berbagai peristiwa dari masa penjajahan, pergerakan dan kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan, dan usaha mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara telah melahirkan banyak pejuang dan pahlawan bagi bangsa kita. Jasa mereka begitu besar
kita pun harus menghargainya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan. Pepatah itu mengingatkan kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan. Para pahlawan telah berjuang dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, bahkan nyawanya untuk meraih kemerdekaan seperti yang sekarang ini kita nikmati. Berkat pengorbanan dan pengabdiannya, bangsa kita telah terlepas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka, bebas, dan berdaulat. Anak-anak sekalian, sebagai generasi penerus bangsa, kamu berkewajiban melanjutkan perjuangan pahlawan sebagai pahlawan pembangunan, mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tertib, tentram, dan bahagia. Dengan demikian, kamu telah turut menghargai jasa para pahlawan. Untuk menjadi pahlawan pembangunan, kamu dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan yang telah ditunjukkan para pahlawan. Berikut nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, berjiwa besar. Berjiwa besar adalah sikap yang mau menerima segalanya yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf, dan memberi maaf. Anak-anak sekalian, berdasarkan penjelasan tersebut, cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai jasa para pahlawan antara lain, lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, peduli kepada orang lain, mengisi kemerdekaan dengan belajar dengan giat dan bekerja dengan sungguh-sungguh, serta mengembangkan perilaku rela berkorban. Anak-anak sekalian, sikap yang juga mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan adalah cinta tanah air. Sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa. Unsur budaya bangsa yang dapat kamu pelajari dan kamu kembangkan adalah seni lukis daerah. Sekarang buatlah karya seni lukis daerah berupa gambar kesenian yang berasal dari suku bangsa atau daerah kamu sendiri. Sebagai contoh, kamu dapat mengamati gambar-gambar berikut ini. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita pada tema 7, subtema 3, pembelajaran yang kelima dan keenam. Untuk menguji kepemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.